Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah kali ini ada yang beda dari vlog-vlog sebelumnya. Kali ini Alhamdulillah atas izin Allah, kami The Sungkars bisa berangkatin umroh untuk karyawan dan sekaligus buat ngasih manfaat kepada Bapak Ibu sekalian insya Allah. Untuk yang dalam waktu dekat ini mau pergi umroh, jangan di skip videonya. Jadi sebelumnya kita meeting sekitar jam setengah 8 pagi di rumah saya. Hamin beberapa jam sebelum mereka berangkat ke bandara. Kebetulan Safi ini orang Solo, jadi kita sempat meeting dadakan dulu nih. Dan lucunya mereka juga baru kenalan di rumah saya. Cuma beberapa jam aja setelah kita meeting. Sebelumnya saya agak bingung juga ya, karena di tiket tertera tanggal 2. Terus akhirnya saya telepon sana sini, dibantu juga sama Mbak Ovi, GM kami di Swiss Group. Ternyata Saif dan Febri itu harus berangkat jam 12 malam. Karena besoknya sudah tanggal 3. Itu sempat panik sih mereka. Dikira mereka itu besoknya jam 1 siang. Dan yang Masya Allahnya lagi, mereka berdua baru pertama kali berangkat umroh. Sebenarnya jujur sih saya lumayan kepikiran sama mereka. Nah, sampai di bandara, Alhamdulillah semuanya lancar. Ya walaupun kayak mereka agak telat ya. Soalnya pas mereka sampai di tempat penukaran tiket, antriannya lumayan panjang. Alhamdulillah dapet tiket. Udah keluar boarding passnya. Singkat cerita, mereka sudah ada di dalam pesawat. Alhamdulillah sekarang udah di pesawat, siap untuk berangkat. Nah buat yang tadi penasaran kira-kira yang videoin siapa sih, suara-suaranya, kopernya ketinggalan juga di awal. Ini dia nih penampakannya nih. Bismillah Mas Febri ya. Bismillah. Semoga lancar selama sampai tujuan. Terus ibadah umrohnya yang penting ya. Amin. Kita bisa mendapatkan umroh Kata yang Bapak, kita harus fokus umroh. fokus umroh. Penerbangan kurang lebih 9 jam dari Jakarta ke Jeddah. Karena mereka dapat keberangkatan langsung ke Jeddah, mereka ambil mikotnya itu di atas pesawat. Pramugari itu setengah jam sebelum melewati Yalamlam ada pemberitahuan kalau mereka akan melewati Yalamlam. Setelah ada pemberitahuan tersebut, mereka ganti baju dan memakai kain ihram di atas pesawat. Kita merasakan perjuangan menggunakan ihram di pesawat, di toilet pesawat yang ya tidak begitu besar. Dengan badan saya yang seperti ini. Dengan badan Mas Chef Febri yang begini. Alhamdulillah udah sampai di Jeddah dan menanggung beban malu karena bajunya masih belum dibenerin, maklum masih amatir. Alhamdulillah mereka sampai Jeddah. Terus mereka siap-siap untuk ambil koper, mereka naik kereta yang di bandara ya. Termasuknya cepat ya Mas Febri ya. Cepet Jadi banget. tidak bertele-tele dan sekarang kita lagi mencari koper bawaan kita. Nah ini nih yang beda nih, yang beda nih. Op. Itu koper saya mas. Mau diapain sih? Kopernya ada selotipnya. Terus yang paling oke, selotipnya berwarna-warni, variasi. Jadi biar berbeda dengan yang lainnya. Terus mereka ketemu tour guide atau mutawif namanya Ehsam. Nah ini asli orang lokal sana nih ya. Saya kira mereka akan dapat translator orang Indonesia. Ternyata orang lokal asli Saudi. Walaupun mereka nggak bisa bahasa Arab, alhamdulillahnya mereka bisa 2 bahasa. Bahasa Inggris dan bahasa tubuh. Alhamdulillah mas, kita sampai juga nih. Alhamdulillah kita sudah di atas mobil. Tadi begitu keluar sih kita ngerasain kontrasnya perbedaan suhu, tapi oke dari dingin kan ruangan AC, habis itu keluar panas. Tapi alhamdulillah udah dingin lagi di dalam mobil nih sama Mas Isyam yang jemput kita. Halo. Halo Hey, Mas Sam. Isyam. Coba Say hey. deh ngomong bahasa Halo, Jawa Sam. coba. Can you speak bahasa Indonesia? No, so no. Okay. I think just little. apa kabar? Yes, apa kabar? Nasi goreng? That's good. No.
Sampai di Swiss Hotel Mekah, sampai di hotel sekitar jam 9 pagi. Karena perjalanan ke Jeddah itu pakai mobil ya sekitar 2 jam lah ya. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Swiss Hotel Mekah. Ini kita mau check-in dulu, masuk ke kamar dulu, naruh koper dulu. Terus kita langsung dong, udah nggak sabar untuk langsung lihat Ka'bah. Kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Mari kita lihat langsung dia. Masya Allah. Masya Allah. Pemandangan Bagus Masjidil banget, Mas. Haram. Masya Allah bagus banget ya. Kayak poster ya Mas? Iya kayak gambar dan kayak nggak percaya ini beneran apa nggak sih kita udah di Mekah. Udahlah habis ini kita langsung ke sana yuk. Buru-buru pengen langsung ke sana. Mereka langsung ibadah umroh. Masya Allahnya hotelnya tuh deket banget, tinggal jalan kaki ya. Mungkin sekitar 2-3 menit. Alhamdulillah sekarang kita udah di depan dari Masjidil Haram. Insya Allah kita habis ini mau melaksanakan ibadah umroh. Saya sudah ingatkan kalau masalah ibadah, mereka fokus saja ya. Jadi nanti setelah ibadah boleh ya mereka kerja lagi. Yang penting ketika ibadah umroh, total fokus waktu ibadah umrohnya. Alhamdulillah udah selesai. Kita salatnya Safa Marwah bolak-balik 7 kali. Terus habis ini kita penutup dari rangkaian ibadah umroh yaitu ayo apa. Halo. Betul. Nah ini menarik nih. Jadi pas kita meeting sebelum berangkat itu si Febri nanya, Pak umroh tuh wajib botak nggak? Ya saya bilang sama Febri sih kalau misalnya mau didoakan Nabi Muhammad SAW 3 kali kebaikan, ya berarti botakinnya tuh bener-bener dicukur pelontos, ya bener-bener botak gitu loh. Akhirnya Febri jawab, ya udah deh Pak, biarin aja, botak aja. Bismillah. Ini baru pertama kalinya nih seumur hidup ngabisin rambut digundul dibotakin kayak begini, tapi insya Allah ya untuk kebaikan yang disampaikan sama Rasulullah SAW, insya Allah semoga mendapatkan pahala. Ya akhirnya mereka berdua botak semua. Nah sorenya mereka itu ke Jabal Sur untuk mengetahui sejarah yang ada di sana. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah ada di Jabal Sur. Jadi di sini adalah tempat di mana dulu Rasulullah sama sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq waktu mau hijrah ke Madinah, itu beliau bersembunyi di sini selama kurang lebih 3 hari, 3 malam ya. Bersembunyi pada saat hijrah ke Madinah dari kejaran orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Bukit itu, Jabal Sur itu dan Sini, Mas. tinggi banget tuh di situ. Ini bener-bener tinggi sekali, Masya Allah. Perjuangan beliau luar biasa sekali ya. Kata Ante mau ke atas itu ya? Niatnya sih begitu Pak, cuma sampai sini kok begitu lihat tinggi juga ya. Tapi emang kita nggak disunahkan untuk menuju ke sana. Setelah dari Jabal Sur, mereka maghriban di Masjid Aisyah, ya salah satu masjid terbesar di Mekah. Ini sekarang kita lagi nyimak kajian hari sholat di salah satu masjid terbesar di Mekah, namanya Masjid Aisyah Al-Waji. Ada kajian tuh di sana. Ini enaknya dan Masya Allah jadi masjid ini menyediakan tempat untuk orang-orang yang mungkin kita habis perjalanan jauh, kita pengen istirahat sambil dengerin kajian, baca Quran. Ini ada. Nih, saya ada kayak begini. Tuh di depan juga ada tuh coba. Nah, tuh di depan banyak tuh. Kita bisa baca Quran di sana. Kita bisa juga duduk sini nih. Duduk sini. Di sini sambil nyimak kajian, baca Quran, atau mungkin yang sudah sepuh, yang udah tua, sambil sholat duduk nggak usah bawa kursi. Jadi ada beberapa tempat di sana yang bisa dipakai untuk sholat. Jadi Masya Allah ini bisa dicontoh di Indonesia nanti nih. Setelah dari Masjid Aisyah, mereka makan malam di Arumansyah. Kita makan dulu nih di Al-Romansyah. Al-Romansyah, what's the name? This name Madrut. Mat'ud. Yeah. Okay. And this Magluba. Maklubah. This Soba. shurb, yes, shurba. Padahal nggak salah. Sambusa. Samboza. Ada lagunya? Samboza Raja Desa. Arabic food. Arabic Yes, food. Arabic food. So, bismillah. Kita makan dulu. Enak nggak? Enak Pak. Masya Allah, Arumansyah mana ya? Anaknya belum pernah ke sana kayaknya. Lagi Pak. Hah? Sana lagi yuk. Amin, amin. Semoga Allah mudahkan.
Ini sekarang kita mau tawaf yang kedua rencananya dari hotel. Semangat banget kan. Kita pengen yang kedua ini pakai baju santai bebas. Ternyata tidak boleh masuk dari bawah. Tuh. Dari bawah situ nggak boleh tuh. Kita lihat ya. Nah harusnya kan dari situ tuh. Masuknya tuh. Dari situ. Terus Ini langsung. khusus tawaf Ya Ini khusus tawaf. khusus apa? Yang pakai ihram. Pakai ihram. Jadi kenapa nggak boleh? Karena kita pakai baju bebas. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari dua nekaters yang belum pernah umroh ini, ya kalau mau tawaf lagi tetap pakai baju ihram kayak ihram. Tapi kalau pakai baju bebas gini boleh. Tapi di lantai 2-nya. Kita sholat di lantai 2, kita baca Quran. Besok kita pagi tawaf lagi pakai baju ihram. Alhamdulillah, ini habis minum air zam-zam, terus kita habis tadi sholat di sini, sholat isya, baca Quran. Sekarang kita lagi santai-santai ngeliatin orang-orang yang lagi pada tawaf yang kesekian kalinya, karena ini di lantai 2-nya. Jadi titik startnya kebetulan di belakang kita pas, ini titik startnya. Kalau ditarik garis yang ke Ka'bah ini di bagian Hajar Aswadnya, permulaan awal untuk tawafnya. Nah ini di sini alhamdulillah karena kita dua naik ke atas lagi-lagi ya. Kita banyak ngobrol sama orang-orang, kita sharing-sharing, dan banyak dapat pelajaran. Salah satunya ada yang informasiin tentang sebuah aplikasi, ya, ada aplikasi, ada webnya juga, namanya Nusuk teman-teman. Pernah ini nggak? Pernah tahu nggak ini aplikasinya? Kurang lebih kayak begini nih bentuknya nih. Nah, kurang lebih kayak begini. Jadi di aplikasi ini udah masuk ya, aplikasi udah masuk seperti ini pilihannya, ada umroh, ada praying in the Noble Raudah di Madinah nanti. Nah di sini yang di Mekah ini kita bisa pakai untuk pilihannya umroh, yang ini nih, yang umroh. Nah ini manfaatnya kalau semuanya kita pengen umroh, kadang kan pas masuk ya, apalagi pas pandemi kemarin kan ada pembatasan juga. Nah kita perlu izin untuk masuknya. Di sini kita tinggal daftar aja di sini nih ya, umroh. Nah kita tinggal klik aja nama kita udah daftar kan pakai visa. Nah continue aja. Nah kita tinggal pilih nanti tanggalnya tanggal berapa kita pengennya. Tanggal yang masih aman, ini yang hijau katakanlah itu masih safe, masih aman tanggalnya. Yang merah berarti udah full. Sama ini juga nih, katanya di Nusuk ini ya, kita juga bisa mempermudah visa. Tapi di Indonesia sih belum, tapi di beberapa negara ya udah pembuatan visa itu cepet banget, 24 jam, bahkan nggak nyampe 24 jam itu udah jadi visanya, itu cepet banget. Ini mungkin kita pengen juga ya teman-teman di Indonesia, ayolah nanti bisa nanti kepake di Indonesia buat visanya bisa 24 jam, jadi bisa kita berangkat mandiri kayak duo nekaters ini berangkat mandiri. Dan kita bisa mungkin apa ya, bisa lebih mengestimasi sendiri kira-kira seperti apa, karena nanti bisa pesan hotel, terus juga untuk selama umroh seperti apa, itu komplit banget. Alhamdulillah seru kok ya. Jadi gak ada halangan buat teman-teman datang ke Mekah, ke Madinah juga nanti untuk melaksanakan ibadah umroh, dan kita bisa berdoa, kita bisa nangis-nangis di sini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa di-sharingkan. Kira-kira habis ini kita mau kemana lagi, mau sharing apa lagi, pokoknya jangan di-skip lah ya, ikutin terus. Masya Allah ya Bapak Ibu, ini benar-benar mempermudah banget insya Allah ya. Alhamdulillah mereka nih ya berdua nih ya, duo nekaters ini memaksimalkan ibadahnya ya insya Allah ya. Jadi sempat dapat 4 putaran tawaf. Mereka berhenti karena sudah waktunya sholat subuh. Jadi di luar dugaan kita, alhamdulillah penuh sesak. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan tadi 4 putaran dan sudah azan. Jadi kita break dulu karena memang kalau sudah dikumandangkan azan kita memang berhenti dahulu. Setelah itu kita baru melaksanakan lagi tawaf. Jadi mungkin banyak teman-teman yang pengen kesini cuman berpikir susah, ribet prosesnya dan segala macamnya. Udah pusing duluan mau berangkat. Sebenarnya sekarang ngurus visa, ini di beberapa negara ini dipermudah. Pengurusan visa 24 jam. Jadi mereka dipermudah dengan adanya nusuk.sa. Jadi webnya itu. Jadi teman-teman bisa ngurus di situ untuk visanya, bisa langsung untuk keberangkatan umroh
melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram di Mekah depan Ka'bah saat ini ataupun di Masjid Nabawi. Nah ini menarik nih, jadi setiap hari nih pekerja-pekerja di sana tuh ngebersihin lantai di Ka'bah. Uniknya adalah cara ngebersihinnya Bapak Ibu, Masya Allah ya. Masya Allah, keren kan? Jadi dia jago main skateboard juga otomatis nih. Nah Bapak Ibu, ini Hira Cultural District, sebelahan sama Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali melalui malaikat Jibril. Karena kondisinya malam, jadi nggak terlalu kelihatan Gua Hironya karena gelap ya. Kalau siang bagus banget belakangnya. Nah Pak Bu, di sini juga ada tenan atau penjual kopi ya, cemilan atau parfum dan lain-lain. Terus agak ke dalam itu ada Museum Al-Wahyu. Ini Masya Allah, bagus banget museumnya. Jadi didesain kita berasa seperti ada di dalam gua. Ini bagus banget edukasinya Masya Allah. Khususnya untuk anak-anak Pak Bu. Jadi penjelasan tentang cerita sejarahnya itu pakai animasi video. Terus juga ada visualnya, 4D. Bagus banget ya Masya Allah. Dan juga ada replikanya Goa Hiro. Bapak Ibu bisa foto-foto di sana. Tapi harus izin dulu ya. Setelah dari Hiro Cultural District, karena udah malam, host kita ternyata kecapean. Sampai ketiduran di mobil. Mas bangun, udah sampai. Udah sampai dong. Astagfirullah. Ya, udah. Nah, Udah, kita teruskan lagi. besok ya. Ada sesuatu yang saya mau tunjukin, contoh di sini. Ini Guide of Hajj and Umrah Information and Service Center. Jadi kita kalau semuanya bingung, ya kita tinggal langsung scan aja nih teman-teman ya, buka kamera. Kayak biasa kita bayar makanan di Indonesia tuh kan, keluar, kita pencet aja. Nah, coba nih. Nah, ya kan? Ada bahasa langsung Indonesia muncul. Mas? Ada. Nih. Kita pakai bahasa Turki aja gimana? Wah. Jangan ya. Perancis. Oke. Oh jangan. Oh, jangan. Nih bahasa Indonesia. Nah udah. Ini ada panduan ibadah umroh. Masya Allah. Ada nusuk haji bagi mereka yang datang dari Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau bingung panduannya gimana, ini ada di sini. Ada Terus situs tempat suci. ya situs yang penting di mana? Contoh kita ke Mekah kemana aja nih? Ke Jeddah kemana aja? Nanti habisnya kita ke Madinah kemana aja? Tinggal klik aja, udah. Semua informasi bisa didapatkan di situ teman-teman. So, Masya Allah. no worry, nggak usah khawatir. Terima kasih juga nih satunya untuk Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi ya. Udah bisa melengkapi ya. Betul. Jadi kita sebagai warga Indonesia datang ke sini jadi nggak susah-susah. Nggak susah, nggak bingung, Walaupun kita nggak bisa bahasa Indonesia. di nggak sini. bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ngantuk. Bentar-bentar udah mulai lapar nih kayaknya nih udah. Bapak Ibu, ini juga ada fasilitas untuk tawaf yang sebenarnya nggak baru-baru banget sih di Masjidil Haram. Ini diperuntukkan untuk khususnya untuk lansia dan difabel ya. Tapi juga buat para jamaah umroh ataupun haji ini juga bisa dipakai ketika memang lagi penuh banget di bawah, terus kecapean banget, ya silakan saja memakai ini gitu ya. Ini terletak di lantai 3 Masjidil Haram. Dan untuk biayanya cukup affordable. Harganya mulai dari 57 realan lah ya pokoknya ya. Untuk yang single seat, kalau dirupiahin sekitar 300.000 rupiah. Dan yang double seat mulai dari sekitar 115 realan lah ya. Atau sekitar 500 ribuan ya kurang lebih lah seperti itu. Tapi kalau mau menggunakan mesin ini ya, tawaf dan sa'i sekaligus ya. Untuk single seat itu kisarannya 115 real. Kalau yang double seat itu sekitar 230 real. Duo Nekaters ini check out dari hotel menuju Madinah. Sebelum mereka diajak keliling ke Mina ya, ke Arafah, Musdalifah dan tempat lempar jumroh. Tapi karena ini pengetahuan dan ini pertama kali untuk mereka ya ke sana, ya Saif salah ngasih tahu informasinya. Lempar jumroh jamroh tadi di sana.
Ya, kurang lebih di sana tadi ya. Habis ini ke beberapa tempat ikonik juga di Mekah. Oh, Jamarat. Ya, Jamarat. Hahaha. Oh, Jamarat itu. Salah tadi kita. Sotoy banget. Salah. Tadi muter soalnya lewatnya. Lempar jumroh Jamarat tadi di sana. Ya, kurang lebih di sana tadi ya. Maaf ya pemirsa. Akhirnya mereka sampai di stasiun kereta cepat Al Haramain, ya. Stasiunnya besar dan bagus, ya, masya Allah. Oh ya, for your information, wis gaya banget. Kereta ini kecepatannya 300 km per jam. Dari Mekah ke Madinah itu bisa memangkas waktu sekitar 4 jam. Jadi kalau misalnya kita naik bis menempuh waktu sekitar 6 jam insya Allah. Nah ini dengan kereta cepat ini membutuhkan waktu 2 jam dari Mekah ke Madinah. Masya Allah. Dan tiket ini dibeli langsung di ticker office atau lewat tiket box. Bisa dengan kartu debit yang ada logo Visa dan Mastercard. Ini kita udah sampai, barusan banget sampai. Kita mau turun dulu, terus kita menuju ke hotel. Setelah itu baru explore Madinah, insya Allah. Setelah mereka sampai Madinah, banyak banget transportasi untuk menuju Masjid Nabawi. Bapak Ibu bisa menggunakan taksi, bis, dan untuk bis ini free loh, ya. Jadi nggak usah khawatir, udah dipermudah banget, ya. Jadi sebelum mereka ke Rodoh, Pak Bu, sehari sebelumnya mereka sudah booking dulu. Jadi pertama, download dulu aplikasi Nusuk di ponsel Bapak Ibu. Terus masuk aplikasi Nusuk. Login dan masukkan nomor paspor Bapak Ibu. Setelah diisi semua, nanti Bapak pilih Praying in the Noble Road of Man or Woman, terus pilih tanggal. Nah, kolom yang berwarna hijau tandanya masih available. Kalau kuning, kuotanya sudah hampir full. Kalau merah, full book, Pak Bu. Setelah dipilih mau tanggal berapa, nanti dari aplikasi Nusuknya mengeluarkan barcode untuk dicek sebelum masuk ke dalam Rodoh. Jadi, insya Allah mudah ya Pak Bu. Lalu mereka sampai di Hotel Movenpick. Masya Allah, tabarakallah. Di sana mereka dapat fasilitas yang bagus banget. Karena hotel tersebut persis di depannya Masjid Nabawi. Jadi tinggal jalan kaki doang. Fasilitas hotelnya top. Dan view-nya langsung bisa lihat Masjid Nabawi. Kalau kita lihat dari jendelanya kamar Movenpick. Teman-teman, sama kayak yang di hotel sebelumnya, di Swiss Hotel, di Movenpick ini, teman-teman gak usah bingung nanti mau ngapain, mau kemana, informasi tentang yang ada di Madinah dan semua tentang umroh dan haji, semua ada di sini nih. Tinggal scan aja. Wih, kekinian banget ya. Jadi buka kamera, nih, tinggal di scan aja. Nah, bahasanya apa? Mau bahasa Indonesia boleh, India boleh kalau bisa. Ada informasi-informasi, ada yang pertama nih, NIA Center, Kementerian Haji dan Umroh, situs di Masjid Nabawi dan halamannya, situs di Madinah, dan lain sebagainya. Jadi udah komplit banget teman-teman, tinggal langsung aja. Di dalam hotel udah ada, jadi di sana ada, di sini juga ada. Jadi tujuannya untuk memudahkan ya, dari Kementerian Haji dan Umroh untuk memudahkan teman-teman semuanya yang mau melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Apalagi yang mungkin nggak rombongan ya, maksudnya sendirian. Nah, ini keuntungan kalau Bapak Ibu scan barcode di hotel. Karena apa? Ada 16 panduan loh Pak Bu. Dimudahkan banget, Masya Allah. Setelah naruh barang di hotel, duo Nekaters ini pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat maghrib. Lepas dulu sendalnya ya. Lepas dulu sendalnya. Sendalnya mas. Nah, setelah itu dimasukkan ke plastik. Jangan lupa doa sebelum masuk masjid. Allahumma tafli abu rahmatik. Kaki kanan yang masuk ya. Singkat cerita, ternyata mereka bertemu dengan teman saya. Masya Allah, tabarakallah, namanya Zakwan.
Dia di sini lagi studi di Madinah, sekarang lagi ambil S2, dan Masya Allahnya lagi, Zakwan ini adalah penerjemah setiap khutbah Jumat. Dia ini sebagai translator ke bahasa Indonesia, dan saya dengar dia juga sebagai salah satu staf di Masjid Nabawi. Akhirnya, duo Nekaters ini dibimbing secara langsung oleh Zakwan. Jazakallah khair ya, Zakwan. Tadi tuh kita mau masuk tuh nggak bisa, ini Masya Allah ada Zakwan dibantuin. Alhamdulillah. Dan sepi tadi- banget ya, Zakwan iya. ya, biasanya rame ya? Biasanya ini rame dan berebut orang, lari-lari orang. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk dengan santai dan tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Nah ini pintu ke Raudhah. Oh, pintu ke Raudhah. Iya. Cuman kita kan kalau masuk ke Raudhah itu dari belakang. Iya, iya, iya. Ini pintu depan. Ini untuk imamnya? Nah ini mimbar nih, mimbar. Oh iya iya. Oh ini mimbar. Iya. Ini oh ini Nanti mimbarnya. jadian tuh kalau ke Raudhah, tag mimbar, tag ini tempat imam sama tag kuburan Rasul di situ. Jadi biar tahu Oh, posisinya. iya, iya, Karena iya. hadisnya kan mabaina baiti wa minbari. Antara rumahku dan mimbarku itulah Raudhah. Oh, Masya Allah. Gitu. Antara rumah dan rumah. Iya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sama Abu Bakar ya? Iya, assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Nah ini di bagian ujung ada penjaga yang mengingatkan jamaah-jamaah yang melakukan kekeliruan-kekeliruan di sini, yang pakai baju. Nah itu ibu-ibu udah antri tuh. Oh, tuh. Masya Allah. Nah tadi pintu yang anak Ada. maksud tuh pintu yang itu tadi. Bentar, ada yang sedih, terharu ini. Kenapa itu? Masya Allah. Ini masih Mas. Tidak semua orang diberikan kesempatan, tapi Allah mengundang orang-orang yang Dia kehendaki. Bukan berarti Anda kaya, Anda bisa datang ke sini, tapi murni semuanya adalah karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mereka ke Raudhah. Alhamdulillah lancar tanpa antrian panjang. Karena sehari sebelumnya sudah dibuat reservasi dulu. Dan yang jelas teman-teman, ini sangat dipermudah sekali dengan bantuan aplikasi Nusyuk yang kita tadi di awal juga udah dicek, udah booking belum, banyak yang akhirnya nggak boleh masuk karena belum booking. Jadi teman-teman download aplikasinya Nusyuk, habis itu kalau mau berdoa di Raudhah, mau sholat di tempat di mana Rasulullah mendirikan sholat juga di taman-taman surga, bookingnya lewat aplikasi Nusyuk. Jadi sangat dipermudah sekali. Subuh mereka berjamaah di Masjid Nabawi. Hingga syuruk tiba, mereka bersiap untuk berziarah ke Baqi, makam para sahabat. Kali ini duo Nekaters berkunjung ke salah satu museum di Madinah, namanya Dar al-Madinah. Museum ini beda dari yang lain Pak Bu, ini autentik banget. Kalau diperhatikan semua pengerjaannya detail banget. Saya rasa ini dibuat dengan tangan sendiri deh. Setelah dari Museum Dar al-Madinah, kita bergeser ke Masjid Quba. Yang saya tahu masjid ini adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berada di tepi kota Madinah, Masjid Quba menjadi masjid tertua dalam sejarah perkembangan Islam. Masya Allah, bagus banget ya. Ini adalah Masjid Qiblatain, saksi perpindahan kiblat. Masjid Qiblatain terletak di Quba, tepatnya di atas sebuah bukit kecil di sebelah utara Madinah. Masjid Qiblatain mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Masjid ini terletak sekitar 7 km dari Masjid Nabawi di Madinah. Jabal Al-Rummad, salah satu bukti yang menjadi saksi sejarah ujian ketaatan umat Islam saat Perang Uhud. Ini adalah sebuah bukit yang terletak di sebelah selatan makam syuhada. Di sebelahnya juga terdapat Masjid Sayyid Al-Suhada. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini sekarang adalah hari terakhir kita di Madinah. Aduh, sedih juga ya. Tapi alhamdulillah, pengalaman selama di Mekah, selama di Madinah luar biasa sekali. Dari mulai di Mekah dengan berbagai macam fasilitas yang luar biasa yang disediakan. Terus panduan-panduan juga yang luar biasa, teman-teman. Jadi kita bisa memudahkan proses ibadah kita, umrah dan juga haji. Jadi teman-teman kalau sumpamanya bingung panduan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji, teman-teman bisa langsung lihat aja, ada webnya. Ini namanya webnya hajj.gov
haji.sa. Ada panduan, ini bahasanya bisa dipilih ya. Ini kita nyoba yang Melayu. Ya, bisa dipilih Inggris juga. Panduan kesadaran Masjidil Haram, panduan umroh, dan segala macamnya. Ini komplit semuanya. Ada 16 panduan teman-teman ya. Jadi tinggal klik aja webnya tadi itu, langsung dibuka, udah ada beberapa panduan tadi itu. Ya, semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan rezekinya untuk nanti bisa berkunjung kemari melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kita lihat salah satu fasilitas yang ada di Masjid Nabawi. Ada banyak sekali sih ya. Ini adalah salah satu fasilitas, gunakan tuh teman-teman semuanya yang mungkin lagi ngerasa nggak enak badan, takut nanti gimana kalau di sini nggak enak badan, sana ada rumah sakit apa enggak? Oh, jangan khawatir Ferguson. Ada Al Haram Hospital. Oh iya teman-teman, ini kalau teman-teman bingung di sini nanti kalau ngubungin keluarga gimana, kartunya gimana, providernya apa, nanti nggak bisa telepon video call, nggak perlu khawatir ya. Ada di beberapa titik di Masjid Nabawi provider yang menyediakan untuk tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Ada beberapa titik ada. Di Mekah pun juga ada, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Nah, provider di Indonesia itu juga bisa aktif. Tapi kalau yang bingung ya pakai tadi itu. Tapi kalau teman-teman sudah paham, dari Indonesia dipaketin untuk yang ibadah umrah dan juga haji khusus. Sekarang kita jalan lagi yuk. Ini sekarang kita lagi mau ngambil uang di ATM. Jadi nggak perlu khawatir kalau belum nukerin uang, bisa langsung ambil di ATM. Itu bahasanya juga ada banyak. Ada bahasa Indonesia teman-teman ya. Ini klik bahasa Indonesia. Oke. Nah ini teman-teman yang ATM ini yang jelas syaratnya bisa, tapi Visa, nih Mastercard, Cirrus, Maestro, dan lain sebagainya. Pokoknya bisa dia sendiri. Kalau bisa ada di situ ATM-nya, langsung kita bisa ambil ATM di Arab Saudi dimanapun. Siap langsung belanja. Museum Al-Madinah dan Hejaz Railway Museum. Kota Madinah dan Damaskus pernah terhubung oleh jaringan rel kereta api. Rel tersebut pernah menghubungkan kawasan Damaskus dengan Madinah. Jaraknya sekitar 1.320 km. Pada masa itu, kereta api tersebut menjadi satu-satunya alat transportasi umum yang dimanfaatkan oleh jamaah haji dari Syria, Jordania, Pakistan, Irak, dan Turki. Bapak Ibu, ini Jabal Uhud, di mana perang Uhud merupakan peristiwa penting bagi umat Islam karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah menyerbu kota Madinah sebagai tempat berkumpulnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini bebatuan semua, saya jadi ngebayangin dulu zaman Rasulullah pada saat berperang kondisinya Masya Allah ya, panas dan bebatuan seperti ini. Jadi kita tinggal meneruskan, tinggal beribadah sebaik mungkin. Jadi kita harus lebih maksimal lagi teman-teman ya. Sekarang mereka sudah berada lagi di stasiun kereta cepat Al-Haramain, bersiap untuk menuju ke Riyadh. Karena beberapa hari lagi mereka harus pulang ke Indonesia. Bapak Ibu, perjalanan dari Jeddah ke Riyadh itu ya terus ke Indonesia ditempuh sekitar 11 jam. Karena ada transit hampir 2 jam. Oh ya, nggak usah khawatir buat Bapak dan Ibu. Untuk air Zam-Zam, Bapak Ibu bisa beli di Bandara King Abdul Aziz Jeddah di pintu C2. Di sebelah persis. Biayanya cuma sekitar 8 rialan lah ya. Atau kalau bisa dirupiahkan itu sekitar 32 ribuan lah ya rupiah. Tapi ingat Bapak Ibu, maksimal satu orang dapat hanya 5 liter saja. Alhamdulillah kita udah check in. Sekarang kita ada di counter yang mungkin termasuk yang paling ramai juga. Karena apa? Kalau kita umroh, yang kita bawa biasanya yang tunggu-tunggu sama keluarga adalah air Zam-Zam. Ini konternya di sini, biar nggak ribet juga bawanya, langsung dibawa konter. Sampai di Jakarta, di bandara, kita bawa masing-masing gitu. Jangan lupa dinamain. Oh iya, jangan lupa dikasih nama. Nanti kalau nggak dikasih nama, bisa tertukar. Saya kasih nama tadi, nama, nomor telepon, alamat, hobi, makanan kesukaan, biar nggak ketuker. Setelah sampai Riyadh, banyak pengalaman menarik. Duo Nekaters ini bertemu saudara kita asal Indonesia. Rezeki emang gak kemana ya. Duo Nekaters ini dapat kopi dan sandwich gratis. Masya Allah.
Ini Masya Allah ya, di sini ketemu banyak banget teman-teman dari Indonesia. Nah, ini salah satunya ini mas. Nah, salah satunya ini nih. Nah, ini dulu. Ini Nah. dari Lombok juga. Dari Lombok. Nih, sini mas. Ini juga dari Lombok. Sini, sebentar mas. Ini masih dari Lombok ya? Dari Lombok. Lomboknya yang mana mas? Lombok Timur. Lombok Timur. Buka dulu bentar dong mas. Mas siapa namanya? Haris. Coba say hi buat teman-teman di rumah. Apa kabar Indonesia? Ya, itu juga dari Lombok juga tuh temennya tuh. Ini juga dari Hai, Lombok. Oh, Masya Allah banyak teman kan. Jadi banyak teman, banyak rezeki. Kita diajakin mampir, dikasih kopi. Masya Allah, tabarakallah. Duduk bukan. Nah, namanya mas apa namanya? Arif. Arif. Masya Dari Allah. Lombok ya mas ya? Iya, dari Lombok. Udah lama sini mas? Udah 8 bulan. 8 bulan, saya dulu dong. Buat keluarga di rumah mungkin. Tadi masuk ke YouTube loh. Thank you. Alhamdulillah sampai di Jakarta juga mereka. Oh ya, for your information, sebelum kita mengambil bagasi, kita wajib registrasi bea cukai. Bapak Ibu, jangan sampai lupa ya. Alhamdulillah sudah sampai di Jakarta. Terima kasih nih buat The Sungkar Family. Kesempatannya buat beribadah, jalan-jalan, makan-makan, kulineran, semuanya. Kira-kira habis ini ke negara mana lagi ya? Loh, pengajuan proposal secara langsung. Pokoknya terima kasih dan teman-teman jangan lupa untuk ikutin terus kegiatan di Sungkar Family karena emang keren banget dan semoga teman-teman juga bisa nanti berangkat umroh, berangkat haji. Diberikan kesempatan, diberikan undangan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki gak ada teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.